Gaji Sintayong naik setelah perpanjang kontrak 3 tahun di Timnas Indonesia. Gaji pelatih Timnas Indonesia Sintayong disebutkan naik setelah menandatangani perpanjangan kontrak selama 3 tahun hingga 2027 pada 28 Juni 2024. Namun, Sintayong juga ditargetkan oleh PSSI untuk membawa Timnas Indonesia menembus 100 besar dunia. Saat ini tim berjulukan skuad Garuda itu berada di peringkat 134 berdasarkan ranking FIFA pada 20 Juni 2024. Target untuk Sintayong naik, kan targetnya Timnas Indonesia masuk 100 besar ranking FIFA, ujar anggota Komite Eksekutif PSSI Arya Sinulinga. Soal gaji Sintayong di Timnas Indonesia pasti naik, tidak mungkin tidak, ucap pria yang juga tangan kanan Ketua PSSI Erick Thohir tersebut. Sintayong masih berada di Korea Selatan. Dia pulang kampung ke negeri Ginseng sejak 14 Juni 2024. Berdasarkan penjelasan dari asistennya Nova Arianto, ia baru akan kembali ke Jakarta pada 21 Juli 2024. Timnas Indonesia Putri siap hadapi Hong Kong. Timnas Indonesia Putri akan menjalani laga uji coba. Skuad Garuda Pertiwi akan 2 kali bertanding ke markas Hong Kong, yakni pada 11 dan 14 Juli mendatang. Timnas Indonesia Putri dijadwalkan terbang ke Hong Kong Selasa 9 Juli 2024. Mereka akan terbang dari Bandara Soekarno-Hatta. Pelatih Timnas Indonesia Putri, Satoru Mochizuki, membawa 24 pemain ke Hong Kong. Sebelumnya, Fani Supriyanto dan kawan-kawan sudah menjalani pemusatan latihan dan seleksi di Jakarta. Satoru Mochizuki mengaku puas dengan pemain pilihannya. Mereka disebut menunjukkan performa yang baik sepanjang pemusatan latihan. Satoru Mochizuki pun juga masih buta dengan kekuatan Hong Kong. Apalagi ini kali pertama tim asuhnya melawan tim dari Asia Timur itu. Namun Mochizuki menegaskan Timnas Indonesia Putri siap menampilkan permainan terbaik. Pelatih asal Jepang itu mentargetkan kemenangan. Timnas Indonesia U16 disarankan perbanyak uji coba dan TC di luar negeri. Timnas Indonesia U16 baru saja menuntaskan kiprah di Piala AFF U16 2024. Kini tim berjuluk Garuda Muda itu akan kembali dipersiapkan untuk menghadapi kualifikasi Piala Asia U17 2025. Skuad Garuda Muda tergabung di grup G bersama Timnas Australia U17, Timnas Kuwait U17, dan Timnas Kepulauan Mariana Utara U17. Kualifikasi Piala Asia U17 akan digelar pada 19 sampai 27 Oktober 2024. Kualifikasi Piala Asia U17 2025 diikuti 43 negara yang dibagi ke 10 grup. Masing-masing grup berisikan 4 hingga 5 kontestan. Nantinya, 10 juara grup dan 5 runner-up terbaik akan lolos ke putaran final di Arab Saudi 3 sampai 20 April 2025. Untuk menjaga kekompakan serta meningkatkan performa pemain jelang kualifikasi Piala Asia U17 2025, perlu adanya langkah strategis yang dilakukan. Untuk pengelolaan Timnas Indonesia U16, menurut saya perlu adanya pemusatan latihan di luar negeri sambil mencari banyak uji coba atau bisa juga mengikuti turnamen, ujar Erwan Hindrawanto. Malut United guide winger asal Argentina untuk arungi BRI Liga 1 2024-2025. Malut United terus bergerak untuk menyambut BRI Liga 1 2024-2025. Manajemen Laskar Kiraha kembali mendatangkan pemain asing baru. Manajemen Malut United memperkenalkan sosok winger baru. Sosok winger yang dimaksud adalah Jorge Correa. Jorge Correa adalah winger yang berasal dari Argentina. Pemain berusia 31 tahun itu memiliki pengalaman segudang baik di Amerika Selatan dan di Eropa. Malut United menjelaskan Jorge Correa digait dari klub Liga level kedua Portugal. Musim 2024-2025 akan menjadi debutnya di sepak bola Indonesia. Jorge Correa diharapkan menjadi andalan baru di lini depan Malut United. Correa bisa bermain di kedua sisi sayap. Wasit Indonesia segera punya lisensi VAR dan siap pimpin pertandingan BRI Liga 1. BRI Liga 1 2024-2025 akan dimulai pada 9 Agustus mendatang. Liga level tertinggi Indonesia itu akan menggunakan VAR sejak laga pekan perdana. Kepala Departemen Wasit PSSI Pratap Singh menjelaskan persiapan para pengadil jelang bergulirnya BRI Liga 1 2024-2025. Mereka disebut telah menjalani proses untuk mendapatkan lisensi VAR. Jadi kami melalui sistem Implementation Assistance and Approval Program di mana dipimpin, dilatih untuk mendapatkan lisensi dan sejauh ini masih berlangsung, ujar Pratap Singh. Menurut Pratap Singh, lisensi itu akan segera didapatkan oleh para wasit yang akan bertugas di BRI Liga 1 2024-2025. Pratap Singh menyebut jadwal BRI Liga 1 2024-2025 cukup padat. Setiap pekan akan ada 9 pertandingan yang digelar. Jumlah perangkat pertandingan dengan lisensi VAR yang dibutuhkan pun sangat banyak, jumlahnya mencapai 27 setiap pekannya.
Latihan ekstra, Nathan Joaon siap bersaing di Swansea City. Penggawa timnas Indonesia Nathan Joaon telah merampungkan masa pinjaman bersama klub Belanda SC Heerenveen. Dia kembali ke klub induknya Swansea City yang berkiprah di divisi Championship atau kasta kedua Inggris. Swansea City sebenarnya merupakan klub yang berbasis di Wales, hanya saja mereka selama bertahun-tahun memang berkiprah di kompetisi Inggris, bahkan sempat pula masuk Premier League. Nama Nathan Joaon sempat diragukan bisa bersaing di Swansea, namun dia kini telah bertekad siap bersaing untuk mendapatkan tempat dalam petualangan baru di Liga Inggris. Sejumlah media Wales atau Inggris sempat meragukan kemampuan Nathan bisa bersaing di divisi Championship 2024-2025. Hal itu didasarkan pada rekam jejak yang gagal mendapatkan menit bermain musim lalu dan hanya tampil 4 kali di Heerenveen. Kendati demikian, Nathan sudah bertekad membuktikan dirinya bahwa dia ingin bersaing mendapatkan menit bermain di Swansea City. Striker timnas Burundi gembira gabung PSIS. Striker timnas Burundi Saudi Abdallah merasa gembira bisa menjadi bagian dari PSIS Semarang. Setelah resmi bergabung, ia mengungkapkan modal Maisa Jenar untuk tampil apik di Liga 1 2024-2025. Saudi Abdallah menjadi pemain asing ketiga yang direkrut PSIS Semarang. Pada bursa transfer ini, dia melengkapi dua nama yang sebelumnya telah terlebih dahulu diumumkan, yakni Roger Bonnet dan Fernandinho. Menurutnya, ini bakal menjadi tantangan baru dalam karirnya. Dia merasa senang karena akhirnya bisa berlabuh bersama Maisa Jenar dan mengukir debutnya di kompetisi sepak bola Indonesia. Pemain berusia 24 tahun ini melihat kesan positif saat pertama kali bergabung dengan sesi latihan PSIS. Perkembangan tim untuk menatap kompetisi Liga 1 2024-2025 sudah semakin baik. Jelang TC, Persebaya gaspol latihan intens 2 kali sehari. Persebaya Surabaya tampak semakin serius menatap BRI Liga 1 2024-2025. Mereka menggelar latihan sehari 2 kali dalam beberapa hari terakhir. Skuad Bajul Ijo sempat menggelar latihan fisik di gym Selasa 9 Juli 2024 pagi. Mereka kemudian berlatih di lapangan Tor Surabaya Selasa sore. Ini juga jadi rentetan persiapan terakhir Persebaya latihan di Surabaya sebelum menggelar pemusatan latihan TC di Yogyakarta. Mereka rencananya akan berangkat pada 14 Juli 2024. Pelatih Persebaya Paul Munster setelah merancang program agar timnya cepat padu, sebab masa pramusim membuatnya perlu menyatukan para pemain lama dan baru, termasuk ada 5 pemain asing rekrutan anyar.